Saya Humaydi Hamid akan menjelaskan salah satu topik dalam fikih muamalah, yaitu tentang syirkah yang dalam lembaga keuangan syariah maupun di Dewan Syariah Nasional digunakan istilah musyarakah. Syirkah itu merupakan persekutuan antara pihak-pihak dalam usaha untuk meraih keuntungan. Syirka itu ada syirka ibahah, yaitu persekutuan hak semua orang untuk menikmati manfaat sesuatu. Misalnya menikmati air di laut, di sungai, ikan di laut maupun di sungai, udara, dan juga panas matahari. Semua orang berhak menikmati itu. Yang kedua itu adalah syirka amlak. Dua orang atau lebih memiliki barang tanpa perjanjian untuk kerjasama usaha, baik diperoleh secara otomatis seperti yang diperoleh dari warisan. Sebelum warisan itu dibagi, itu milik bersama, atau karena usaha, misalnya dua orang membeli rumah untuk dipakai bersama, bukan untuk tujuan disewakan atau dibisniskan. Yang ketiga yaitu syirka akad, merupakan akad kerjasama dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dan berbagi keuntungan dari usaha tersebut. Inilah yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan ini. Syirka akad itu ada namanya syirka abdan, kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerjasama sesama akuntan untuk membuat akuntan publik, atau kerjasama sesama pengacara untuk membuat kantor pengacara bersama. Yang kedua adalah syirkah wujuh, kontrak kerjasama antara orang-orang yang punya reputasi dan prestis baik dalam bisnis tanpa mencampurkan modal. Jadi mereka membeli barang secara kredit, kemudian menjualnya secara tunai dan berbagi keuntungan dari hasil tersebut. Yang ketiga adalah syirkah mufawadah, yaitu perserikatan antara dua orang atau lebih dengan ketentuan modal, kerja, tanggung jawab, dan keuntungan serta kerugian harus sama bagi masing-masing pihak. Yang tentunya ini sulit untuk diwujudkan, terutama kalau harus sama kerja dan tanggung jawabnya. Yang keempat yaitu syirkah inan, perserikatan dalam harta benda antara dua orang atau lebih untuk berdagang dengan perjanjian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Di dalam syirka inan tidak diharuskan sama dalam modal, wewenang maupun dalam pembagian keuntungan. Jika mengalami kerugian itu ditanggung bersama sesuai porsi modal masing-masing. Nah, inilah syirkah yang banyak dipraktekkan di masyarakat, yang fleksibel karena mudah dipraktekkan. Nah, menurut Dewan Syariah Nasional, musyarakah itu adalah akad kerjasama dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini ada sedikit kekeliruan. Seharusnya keuntungan itu dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan risiko ditanggung sesuai proporsi modal masing-masing, bukan berdasarkan kesepakatan. Ketentuan modal di dalam musyarakah, jadi modal yang diberikan itu harus tunai, bisa uang, emas, perak, atau yang nilainya sama. Jika barang itu berupa aset, maka harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra itu. Nah, di dalam akad musyarakah, para pihak itu tidak boleh meminjam atau meminjamkan dana
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah pada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. Karena tujuannya itu adalah untuk mencari keuntungan. Nah, pada prinsipnya di dalam pembiayaan musyarakah itu tidak ada jaminan. Namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. Jadi jaminan itu fungsinya adalah untuk mengembalikan modal LKS kalau ternyata uang itu disalahgunakan oleh nasabah. Jadi jaminan untuk tidak disalahgunakan. Gitu. Nah, soal kerja, masing-masing mitra boleh terlibat aktif dalam usaha musyarakah, tapi tidak harus sama. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya. Dan usaha musyarakah itu boleh dilaksanakan oleh satu pihak dan pihak lain menjadi mitra pasif. Jadi yang satu aktif, yang lain pasif, itu boleh. Nah, setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah itu atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi itu harus dijelaskan di dalam kontrak. Nah, soal pembagian keuntungan di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Hanafiyah dan Hanabila, pembagian keuntungan itu boleh berdasarkan proporsi modal dan boleh pula berdasarkan kesepakatan. Jika berdasarkan kesepakatan, mitra yang pasif atau lebih sedikit usahanya itu, keuntungan yang berhak diperoleh itu maksimal sesuai proporsi modal. Kurang dari proporsi modal boleh, tapi maksimalnya sebesar proporsi modal yang disetorkan. Nah, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, keuntungan itu harus dibagi sesuai proporsi modal, sebagaimana halnya pembagian keuntungan. Jadi Malikiyah dan Syafi'iyah itu tidak memberikan nilai pada usaha, hanya melihat pada modal yang disetor masing-masing. Tentunya mazhab Hanafiyah dan Hanabila ini yang menurut pandangan kami lebih adil. Kenapa? Karena modal diberi nilai, kemudian usaha juga diberi. Nah, keuntungan itu harus dikuantifikasi dengan jelas persentasenya untuk menghindarkan perbedaan di kemudian hari agar tidak terjadi sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau pada saat musyarakah itu dihentikan. Nah, setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang diterapkan bagi seorang mitra. Dan seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Nah, sistem pembagian keuntungan itu harus tertuang dengan jelas di dalam akad musyarakah. Nah, jika mengalami kerugian, maka semua ulama sepakat kerugian itu harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Jadi bukan dibagi sesuai kesepakatan. Dan kalau LKS menyerahkan modal musyarakah kepada nasabah, maka kerugian itu juga harus ditanggung oleh LKS sesuai proporsi modal yang disetorkan. Nah, di dalam praktik musyarakah itu saya sebagai peneliti juga pernah menemukan bahwa ternyata ada bagi hasil itu bukan berdasarkan hasil real, tapi berdasarkan proyeksi di awal. Jadi di awal diperkirakan keuntungannya sekian, kemudian dibagi sesuai persentase yang disepakati, kemudian tulis keuntungannya itu dalam bentuk tunai yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya. Nah, tentunya ini belum sesuai dengan ketentuan dari fikih maupun fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah, juga ada kasus di mana
nasabah dikenakan biaya administrasi minimal 1% di luar biaya yang seharusnya. Nah, ini menurut saya juga kurang tepat.